Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Fadila Rahmawati, nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang memandikan jenazah, mengafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Cara memandikan jenazah. Yang pertama, letakkan mayat itu di tempat yang tinggi serta sunyi pandangan orang ramai. Selain orang-orang yang akan membantu pelaksanaannya seperti menuangkan air dan sebagainya. Yang kedua, gantilah pakaian mayat itu dengan kain basahan dan yang paling baik adalah sarung agar tidak mudah terbuka auratnya. Yang ketiga, setelah itu dudukkan mayat tersebut di atas ranjang atau balai-balai lalu sandarkanlah punggungnya pada sesuatu. Yang keempat, sapulah perut mayat itu dan tekanlah sedikit. Jika mayat itu tidak dalam keadaan hamil, seraya siramkan dengan air yang bercampur harum-haruman. Yang kelima, setelah sarung tangan ditanggalkan, siramlah tubuh mayat itu. Mulailah dengan anggota wudhunya serta anggota tubuhnya yang sebelah kanan. Yang keenam, mandikanlah mayat itu dengan ganjil 3, 5, dan seterusnya. Bila telah selesai memandikan mayat perempuan, jalinlah rambutnya 3 pintal. Terakhir sekali, hendaklah tubuh mayat itu dikeringkan dengan handuk, kain yang tebal atau lain sebagainya. Rasulullah SAW setelah memandikannya, beliau dibungkus dengan kain yaman untuk mengeringkannya lalu dibuka kembali. Orang yang berhak memandikan mayat, pertama, jika mayat itu perempuan, maka yang berhak memandikannya adalah kaum wanita. Demikian sebaliknya. Yang kedua, istri lebih baik memandikannya suami dan suami lebih baik memandikan istrinya. Yang ketiga, anak boleh memandikan kedua orang tuanya. Demikian pula sebaliknya, kedua orang tua boleh memandikan anaknya. Mayat yang tidak boleh dimandikan, adapun mayat seseorang muslim yang gugur di medan pertempuran dalam membela agama Allah, tidak dimandikan, tidak dikafani, melainkan dengan pakaian yang berlumuran darah itu. Tidak pula disolatkan, hanya wajib dikubur saja. Syuhada yang wajib dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Syuhada orang mati syahid yang harus diurus mayatnya sebagaimana mengurus mayat muslim lainnya adalah: 1. Orang mati karena tahun atau wabah. 2. Orang mati karena tenggelam. Yang ketiga, orang mati karena luka-luka. Yang keempat, orang mati karena sakit perut. Yang kelima, orang mati karena terbakar. Yang keenam, orang mati karena tertimpa runtuhan sesuatu. Yang ketujuh, orang mati karena melahirkan. Mengkafani atau membungkus mayat. Mengkafan mayat hukumnya fardu kifayah jika mayat itu seseorang muslim. Tapi jika mayat itu seorang kafir, tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam selain menguburkannya. Cara mengkafankan mayat. 1. Kain kafan hendaklah diambil dari pokok harta peninggalan mayat tersebut. Sekiranya dia hanya memiliki sehelai kain, maka hendaklah dikafani dengan kainnya itu. Yang kedua, mengkafani mayat dengan baik adalah dianjurkan, dan sebagus-bagusnya kain kafan adalah yang berwarna putih. Yang ketiga, kain kafan itu hendaklah sekurang-kurangnya sehelai kain yang menutupi seluruh tubuh, lebih-lebih auratnya. Yang keempat, kafan yang baik adalah 3 helai kain mayat laki-laki dan 5 helai mayat perempuan. Yang kelima, mengenakan harum-haruman seperti cendana, kasutri, dan lain-lain pada tubuh atau kain kafan mayat adalah sesuai dengan sunnah Rasul. Yang keenam, terhadap orang yang meninggal dalam keadaan ihram, hendaknya dikafankan sebagaimana pakaiannya sewaktu ihram. Tidak ditutupi badannya dan tidak pula dikenakan harum-haruman. Yang ketujuh, dilarang oleh syara berlebih-lebihan dalam mengkafankan mayat. Salat jenazah. Syarat menunaikan salat jenazah. Syarat menunaikan salat jenazah adalah sama dengan yang lain, yaitu 1. Suci badan, pakaian, dan tempat salat dari hadas atau najis. 2. Menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Cara melaksanakannya. Salat jenazah ada 4 takbir. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga membaca Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat membaca doa
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana walahu. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa ghfir lana walaha. Setelah itu dilanjutkan salam. Menguburkan mayat. 1. Sesudah selesai memandikan, mengkafani dan mensolatkan mayat tersebut, maka wajiblah segera dikuburkannya dengan diantar oleh saudara bersama muslim dalam keadaan tenang tanpa membaca sholawat, tahlil, dan sebagainya. Yang kedua, orang yang berkendara hendaklah mengikuti di belakang jenazah, dan orang yang berjalan kaki boleh berjalan di mana saja yang dia kehendaki. Yang ketiga, bagi orang yang tidak ikut mengantarkan jenazah itu, bila menyaksikan jenazah dilusung di hadapannya, hendaklah berdiri. Bila setelah sampai ke kuburan ucapkan salam kepada ahli kubur, lepaskanlah alas kaki dan jangan pula duduk di atas kuburan. Yang kelima, kuburan itu hendaknya diperdalam dan dibuat lubang lahatnya. Yang keenam, Rasulullah SAW melarang umatnya menguburkan mayat tatkala matahari terbit dengan hari dan hampir terbenam matahari. Yang ketujuh, bila telah sampai dikuburkannya, masukkanlah mayat tersebut dari arah kaki kubur dan hendaklah 2 atau 3 orang yang turun ke dalam kubur untuk meletakkan mayat itu. Dan dianjurkan pula bahwa yang turun meletakkannya adalah orang yang tidak menggauli istrinya pada malam hari sebelumnya. Yang ke-8, hadapkanlah mayat itu ke kiblat dan menurut amalan para sahabat bahwa di waktu menguburkan mayat, perempuan hendaklah ditutupi atasnya dengan kain dan selain bagainya. Yang ke-9, meninggalkan kuburan, membina kuburan dan menjadikannya sebagai masjid adalah merupakan perbuatan yang terlarang. Yang ke-10, meletakkan batu di atas kubur sebagai tanda-tanda agar tidak diinjak-injak dan diduduki oleh orang menurut sunnah Rasulullah SAW. 11, apakah telah selesai menguburkannya, hendaknya mendoakannya setelah dari. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.